Jadi, kalau kita ingin membangun sesuatu yang baru, kita desperate, kita putus asa, kita kecewa dan lain sebagainya, dan kita ingin membangun kembali kehidupan ini, maka satu hal yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, yang membuat saya sukses dan berhasil itu adalah Tuhan. Ya, Shalom Good Traders. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita tetap bersukacita, tetap mengucapkan syukur atas kehidupan kita, karena Tuhan pasti merancangkan hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan kita akan merenungkan dari 1 Tawarikh pasal 29, ayat 20 sampai dengan yang ke-30. Ya, ini bagian yang terakhir di kitab 1 Tawarikh. Dan kita tetap terus semangat ya, lanjutkan baca firman Tuhan sampai habis begitu. Nah, Good Readers ini memang konteksnya kalau kita kembali ingat bahwa satu Tawarikh ini yang membaca kitab satu Tawarikh ini adalah komunitas pasca pembuangan. Artinya orang-orang Israel yang kembali ke Yerusalem dan akan membangun bait suci Allah. Artinya membangun Yerusalem lah, belum sampai ke bait suci Allah. Dan ketika mereka kembali lagi membaca satu Tawarikh ini, maka mereka harusnya mendapatkan sebuah inspirasi. Kita lihat di sini bagaimana penulis satu Tawarikh menuliskan hal yang luar biasa menurut saya. Eh, Daud tidak hanya memuji Allah sendirian, namun mengajak semua jemaatnya di ayat yang ke-20. Di sini ditunjukkan pentingnya ibadah kepada Allah dalam dalam kita dalam ibadah setelah bangsa Israel itu dibuang, begitu mereka kembali, maka mereka harus mementingkan ibadah kepada Tuhan. Semua orang yang berkumpul itu adalah untuk mengangkat Salomo menjadi raja, di ayat 21 sampai dengan yang ke-25. Di sini pertama kali tunjukkan proses persiapan penahbisan Salomo. Rakyat mempersembahkan berbagai macam kurban untuk menekankan kesatuan. Dinyatakan bahwa tindakan ini dilakukan demi seluruh Israel. Sebagaimana Daud didukung oleh seluruh rakyat, penahbisan Salomo pun demikian. Selain persembahan kurban, dilakukan pula dengan sukacita karena seorang raja akan diangkat dan persiapan pembangunan bait Allah sudah sangat lengkap. Yang kedua, Salomo diangkat sebagai raja, Zadok yang mengurapi Salomo. Dinyatakan sebagai imam untuk kerajaan Daud. Status Zadok amat penting karena nantinya Yosua, seorang keturunan Zadok bersama-sama Zerubabel, seorang keturunan Daud, akan membangun kembali bait suci Allah pada periode awal pasca pembuangan. Salomo akhirnya naik takhta. Ia makmur dan ditinggikan, menunjukkan bahwa Allah begitu memberkatinya dan menyetujui pengangkatannya. Ia juga adalah raja Israel yang paling memiliki keagungan kerajaan. Kita tahu ya siapa Salomo begitu ya. Di atas semuanya ini kualitas pemerintahan Salomo dinyatakan. Setiap orang Israel tunduk pada pemerintahannya. Di ayat yang ke-23. Dan meninggikan dia. Ayat 25. Demikian pula semua anak buah Daud mendukung pemerintahan yang baru ini. Menunjukkan adanya kesinambungan antara pemerintahan Daud dan Salomo. Dan memang kita boleh dilihatlah kerajaan Salomo sama idealnya dengan kerajaan Daud. Dan akan menjadi model pula bagi komunitas pasca pembuangan. Yang tadi yang membaca kitab 1 Tawarikh ini. Dan sebagai penutupnya, penulis Tawarikh merangkum pemerintahan Daud di ayat 26 sampai dengan 28a, mencatat pengganti Daud dan menunjukkan catatan-catatan pendukung lainnya. Di sini ditunjukkan lagi kemuliaan Daud yang berumur panjang dan memiliki kemuliaan yang besar. Sehingga inilah menjadi model kerajaan Daud dan juga menjadi Salomo. Karena modelnya apa? Pada dasarnya modelnya apa? Tuhan. Tuhan itu sendiri. Kalau kita lihat di 28. Tuhan membuat Salomo luar biasa. Besar di mata seluruh orang Israel. Dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel, termasuk Daud. Jadi, kalau kita ingin membangun sesuatu yang baru, kita desperate, kita putus asa, kita kecewa dan lain sebagainya, dan kita ingin membangun kembali kehidupan ini, maka satu hal yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, yang membuat saya sukses dan berhasil itu adalah Tuhan. Seorang Salomo, kalau tidak diizinkan atas nama Tuhan, maka dia menjadi raja yang biasa-biasa saja. Tapi kenapa dia menjadi raja yang luar biasa? Karena Tuhanlah yang membuat Salomo menjadi luar biasa. Nah,
Good readers, di sinilah kita kadang-kadang suka miss-nya. Bahwa yang membuat kita menjadi berhasil itu karena usaha kita semata-mata. Karena strategi kita semata-mata. Kalau saya tidak berusaha dengan keras, maka tidak mungkin saya akan berhasil. Betul, ada bagian kita. Tetapi bagian yang paling besar itu adalah Tuhan yang membuat kita menjadi luar biasa dan berhasil. Bagaimana caranya supaya Tuhan membuat hidup saya itu luar biasa dan berhasil? Adalah saya setia beribadah kepada Dia. Saya setia selalu berlutut di hadapan Dia, menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia, menyadari bahwa semua yang saya miliki adalah milik Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidup saya menjadi luar biasa. Good readers, mari kita renungkan bagian ini baik-baik. Apakah pada saat ini, kenapa hidup saya begini dan begitu, dan selain sebagainya? Jangan-jangan karena memang kita berpikir ini semua adalah usaha saya sia-sia. Kalau ini semuanya adalah usaha saya, maka memang sia-sia. Kita menemukan banyak kekecewaan. Tetapi kalau Tuhan yang membuat kita luar biasa, maka kita hidupnya tetap terus semangat. Karena Tuhan memberikan tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.